Obat adalah seni. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Tio. Saya melanjutkan yang kemarin tentang efek samping obat. Yang sekarang adalah tipe B atau tipe bizar yang jarang terjadi gitu ya. Ini disebut juga uh, tidak terduga ya, yang biasanya tidak ditemukan selama fase uji klinik obat. Jadi ada fase uji klinik obat itu pada manusia 3 fase gitu ya. Fase 1, 2, dan 3. Fase 3 ini disebut fase launching obat. Nah, selama penelitian tidak ditemukan efek samping ini. Ya, justru setelah dipasarkan baru ketemu. Ini diduga terjadi karena memang pertama kayak seperti tipe A itu, formula atau isi obat, perubahan farmakokinetik atau nasib obat dalam tubuh itu tidak bisa dijelaskan secara farmakologi normal gitu ya. Kemudian farmakodinamik, perubahan farmakodinamik itu maksudnya efek obat terhadap tubuh. Kalau farmakokinetik, nasib obat dalam tubuh, gitu ya. Yang tidak bisa dijelaskan secara dalam tanda petik, secara ilmiah, secara farmakologi, gitu ya. Jadi bisa menimpa siapa saja ya. Pertama reaksi alergi. Nah ini yang kadang-kadang kita termakan oleh iklan, gitu. Seolah kalau bahan ilmiah, bahan alamiah, itu tidak menimbulkan reaksi alergi ya. Banyak pasien itu alergi telur, alergi kacang, alergi makanan laut, udang, segala macam. Itu bahan alamiah semua gitu ya. Jadi reaksi alergi itu bisa terjadi karena tubuh menganggap segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu adalah zat asing. Makanya ada reaksi antigen antibody namanya ya. Jadi kalau ada reaksi alergi, dalam arti reaksi imunologinya jelek gitu ya, tidak ada tidak ada imunnya gitu ya. Nah yang diusahakan untuk pasien itu kalau bisa nggak perlu disuntik gitu ya, nggak perlu disuntik ya. Jadi kalau mau disuntik lebih bagus dilakukan dulu tes alergi di lengannya gitu ya. Kalau ada alergi jangan disuntik gitu ya. Ya, jadi kalau untuk kebanyakan pasien kita masih tidak merasa berobat kalau belum disuntik. Itu salah ya, hati-hati karena akan menimbulkan reaksi anafilaktik. Reaksi anafilaktik itu ada 3 tanda, sesak napas, keringat dingin, dan satu lagi nadi cepat atau piriformis gitu ya. Kalau ada tanda-tanda itu tanda berbahaya, segera ditolong dan diatasi ya. Kalau enggak dalam 1 jam biasanya meninggal pasiennya ya, dan indikasi biasanya tindakan awal adalah pemberian adrenalin dan boleh diulangi sampai 3 kali. Gejalanya tidak sama dengan efek farmakologinya, seringkali ada tenggang waktu, ini yang jadi masalah ya. Jadi pasien habis disuntik, sebagusnya disuruh istirahat dulu minimal 1 jam gitu ya, disuruh nunggu gitu ya, jangan langsung pulang. Kalau ada tenggang waktu itu yang jadi masalah gitu ya. Reaksi dapat terjadi pada kontak ulangan. Maksudnya begini, jadi dulu pertama kali dia disuntik dengan obat A tidak menimbulkan reaksi alergi, tetapi yang kedua kali mungkin aja terjadi reaksi alergi. Ya, itu juga yang tadi yang saya di awal jelaskan tidak bisa kita jelaskan secara farmakologi. Reaksi hilang bila obat dihentikan atau diberi antidotum untuk penangkal, anti penangkalnya, ya. Nah, itu yang tipe bizar gitu ya. Dikenal ada 4 reaksi anafilaktik, sitotoxic sel, reaksi imun kompleks, dan reaksi media sel. Ini juga hati-hati juga penggunaan pada kontras gitu ya, terutama untuk foto pakai ronsen yang menggunakan kontras. Kontras itu zat yang dimasukkan dalam tubuh gitu ya. Faktor genetik. Nah, ini kelemahan kita, kadang-kadang kita belum pernah mereksakan secara genetik kita ini kekurangan enzim apa dalam tubuh kita. Misalnya defisiensi G6PD, kekurangan glukosa 6 fosfat diestrase ya. Untuk obat Primaquine, itu kalau Primaquine itu obat malaria, kalau diberikan dia menjadikan anemia hemolitika gitu ya. Kalau defisiensi enzim pseudocholinesterase, succinylcholine, itu menjadi apnu, ya sesak napas gitu ya. Nah kita belum sampai di sini ya penelitian-penelitian kita, dan pasien-pasien itu belum tentu diperiksa untuk defisiensi itu. Itu yang paling penting poinnya misalnya ya. Kelainan herediter, nah diketahui bangsa kita yang disebut orientalis itu asitelatur lambat gitu ya. Jadi makanya kalau asit lambat makan INH, ini obat TBC, itu menjadi semutan, neuritis perifer itu. Kalau yang lain adalah kalau menggunakan prokainamid dan hidralazin menimbulkan sindrom lupus.
Hydralazine adalah obat hipertensi golongan alpha blocker gitu ya, bisa menimbulkan sindroma lupus gitu ya. Kemudian reaksi idiosinkratik yang benar-benar bizar, benar-benar jarang gitu ya. Contohnya kanker uterus, pemakaian steroid jangka panjang, kanker rahim gitu ya, tumor limfoid, obat-obat imunosupresan. Imunosupresan ini biasanya obat-obat untuk anti cancer gitu ya, atau anti kanker. Nah, cara mengatasinya kalau tipe A gini ya, dari data awal animal study sampai uji klinik fase 1 dan 2 itu sudah diketahui, tapi pada tipe B tidak ditemukan, berkaitan dengan dosis, ini tidak berkaitan dengan dosis, diatasi, ini beri antagonis atau penyesuaian dosis, boleh tukar obat lain, beri antagonis, tapi ini stop pengobatan atau langsung dikasih antidotum. Ya, itu dulu. Terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like, and share.